Kamis bertepatan pada tanggal 13 Juli tahun 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan 8 tahun larangan penggunaan internet untuk Alwi Hussein, terdakwa kejahatan seksual atau lebih dikenal dengan revenge porn. Cintaku dengan Revenge porn adalah salah satu bentuk dari kejahatan seksual yang terjadi di era digital, terutama melalui platform media sosial pada saat sekarang ini. Saya Nabil Hidayat. Saya pada hari ini akan menjelaskan bagaimana apa itu yang dimaksud dengan sexual abuse di era digital, dan juga bagaimana kita dapat mengatasi hal tersebut. Yang pertama, tentunya kita harus mengenal pelecehan seksual yang terjadi di era digital saat ini sudah kita anggap sebagai ancaman yang serius. Mengapa demikian? Karena ini mengancam korban yang tidak berdaya nantinya untuk diperas. Untuk lebih lanjut, mari kita lihat nanti di bentuk-bentuknya. Tujuan saya untuk menjelaskan hal ini kepada teman-teman semuanya karena ingin mengedukasi teman-teman, dan semoga kita dapat mencegah yang namanya pelecehan seksual yang terjadi pada era digital saat sekarang ini. Baik, poin-poin yang mau kita bahas pada sesi kali ini adalah yang pertama, bentuk-bentuk kejahatan seksual pada platform digital meliputi dari verbal, non-verbal, aksi, dan reaksi, faktor-faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan seksual di platform digital, termasuk alasan mengapa seseorang tersebut melakukannya. Selanjutnya, tips dan trik bagaimana terhindar dari kejahatan sosial, dan cara agar tidak berbuat hal yang demikian. Selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk dari sexual abuse ini. Yang pertama ada revenge porn, seperti yang telah dijelaskan tadi. Ini bersifat pribadi, biasanya dilakukan oleh sepasang kekasih ketika hubungannya itu sedang gonjang-ganjing ataupun retak, maka pelaku akan melakukan revenge porn, yakni mengirim aib seksualitas dari si pelaku, baik itu berupa foto, video, ataupun yang lainnya. Yang kedua adalah bait. Bait ini seperti bahasanya adalah umpan. Kita ditipu, kita sebagai korban misalnya, kita ditipu dengan melakukan hal-hal seksualitas yang terjadi di platform digital, misalnya video seks, dengan memalsukan video yang bukan mereka, bukan si pelaku, namun berupa video pornografi, dan kita pun akhirnya sukarela bertelanjang tanpa busana di depan kamera. Ini akan memaksa korban untuk menuruti apapun yang diminta oleh pelaku. Baik, yang ketiga ada grooming. Grooming ini terjadi pada anak kecil. Mula-mulanya pelaku sangat dekat dengan korban, bahkan sampai bermain ataupun curhat-curhatan, dan akhirnya dipaksa untuk membuat konten pornografi, baik berupa foto, video, ataupun hal yang lainnya. Yang keempat ada catcalling. Catcalling biasanya sering kita temukan di sekitar kita. Adalah salah satu unsur porno atau unsur seksualitas yang berupa kata-kata. Yang kata-kata yang berbau pornografi yang ditujukan kepada seseorang, baik itu untuk mempost video ataupun foto di media sosial. Kita lanjut kepada alasan bagaimana orang tersebut bisa melakukannya. Ada yang tiga hal yang mendasari. Yang pertama, mungkin karena seksualitas, itu yang pertama. Yang kedua ada finansial, yang ketiga ada masalah pribadi. Dari tiga ini kita dapat menjabarkan lebih lanjut menjadi 5, yakni yang satu, minimnya etika bersosial media. Yang kedua, tidak mampu mengelola emosi dengan baik. Yang ketiga, hasrat seks yang tidak bisa disalurkan dengan pasangannya, baik itu istri ataupun yang tidak sah tentunya. Yang keempat, mempunyai riwayat kekerasan seksual saat masih kecil. Ingat, korban bisa menjadi pelaku kapan saja, dan siklus itu akan terus berulang. Yang kelima, pelaku memiliki otoritas atas korban. Pelaku berkuasa atas korban. Dia bisa menyebarluaskan hal-hal
yang berbau pornografi dan bisa memeras korban, bisa meminta korban untuk memuaskan hasrat seksualnya, dan hal-hal yang lainnya. Dan juga selanjutnya ada tips dan trik bagaimana cara kita untuk menanggulangi yang namanya sexual abuse. Yang pertama adalah pencegahan tentunya. Sebelum kita terjerumus ke dalam hal tersebut, baiknya kita mencegah daripada mengobati. Tentunya yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan keimanan ketakwaan kita tidak mungkin akan melakukan hal-hal tersebut, baik kita menjadi korban maupun jadi pelaku. Yang kedua ada bijak bersosial media. Kita tahu sosial media itu sangatlah luas, sangatlah dalam. Karena hal itu, maka kita harus bijak bersosial media. Kita harus mengedukasi diri kita sendiri dengan hal-hal yang mungkin ini bahaya, mungkin ini fake, mungkin ini hal-hal yang lain. Kita harus mengedukasi diri kita sendiri. Dan juga yang terakhir, penting, tidak mudah tergoda ataupun terpedaya oleh orang baru yang dikenal di dunia maya. Seperti kata pepatah ataupun kata-kata dari ibunda kita di rumah ataupun rumah kita di rumah. Yakninya jangan selalu welcome dengan orang baru. Itu benar adanya. Karena tidak kita tahu siapa yang akan menjadi pelaku atau predator dari seksualitas abuse di dunia maya kali ini. Lalu kalau udah terjadi gimana bang? Apakah melalui proses hukum? Ya betul, proses hukum seperti Alwi. Namun apa yang kita harapkan dari hukum di Indonesia? Seperti yang kita tahu, Alwi ini cuma dijerat dengan pasal Undang-Undang ITE. Hanya lewat UU ITE, bukan UU pornografi ataupun UU pelecehan seksual. Tidak ada hukum yang mendasari tentang pelecehan seksual di era digital di Indonesia. Lalu gimana bang solusinya? Menurut artikel Universitas Indonesia yang ditulis oleh dosen Universitas Indonesia, di sini ada membahas tentang SafeNet, Southeast Asia Freedom of Expression Network. Ini merupakan salah satu wadah yang dibuat oleh ASEAN untuk mengekspresikan bagaimana kita sebenarnya. Apakah kita telah dilakukan kejahatan kepada diri kita ataupun yang lainnya. Itu sangatlah ampuh. Namun sebenarnya teman-teman, dari diri saya sendiri memiliki tips. Janganlah membuat konten pornografi ataupun tidak berbusana di depan kamera. Baik dengan siapapun. Baik itu pasangan sah dan walaupun yang tidak sah. Tapi tentunya yang paling penting sebenarnya adalah janganlah berbuat seksualitas kalau tidak pada tempatnya, tidak pada aturan yang benar sesuai syariat Islam dan juga sesuai syariat negara Republik Indonesia. Karena telah diatur hubungan seksualitas yang sah hanyalah melalui pernikahan. Itu sudah diatur teman-teman semuanya. Oke, sekian video saya kali ini. Dan kesimpulannya teman-teman, sexual abuse ini sangat berbahaya. Dan juga dengan tips-tips tadi, semoga teman-teman bisa terhindar dari situ, dari hal tersebut. Hidup mahasiswa, hidup perempuan Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.